Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragih. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita juga semakin dimampukan untuk mengenal Tuhan dalam setiap apapun yang kita alami, bahkan hadapi di kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk memahami, mengerti firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 17. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buah dari iman dan kasih selalu memberikan kejutan yang tak terduga dalam kehidupan orang percaya. Seperti apa yang kita dengarkan dalam teks firman Tuhan pada saat ini, melalui kuasa Allah yang bekerja dalam pelayanan Paulus, ternyata memberi jalan pertobatan bagi kehidupan Filemon, seorang yang kaya, dan juga bagi kehidupan Onesimus, seorang budak. Kuasa Allah itu tidak hanya membuka jalan pertobatan bagi mereka, namun membuka sebuah hubungan dari orang asing menjadi hubungan sebagai keluarga Allah. Dari orang yang tidak dikenal menjadi sahabat karib seperti Paulus dan Filemon. Dari orang yang tidak dikenal menjadi dekat di hati ya, seperti Onesimus dan juga Paulus. Hal ini menyadarkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang digerakkan oleh iman dan kasih akan membawa energi positif yang memulihkan dan membangun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan dalam Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 17 ini dimulai dengan permohonan kasih dari Paulus kepada Filemon. Paulus menyampaikan permohonannya dengan rendah hati. Sebagai sahabat yang kekasih, ia tidak ingin memanfaatkan status sahabat untuk meminta dengan paksa gitu. Paulus tidak memanfaatkan jabatan dan wewenang yang dia miliki, namun ia meminta dengan kerendahan hati, dengan sukarela,
Dan kita melihat inilah cerminan kasih di dalam Kristus. Ada kerendahan hati. Walaupun sebenarnya Paulus bisa menggunakan jabatannya untuk mengatakan apa yang dia inginkan kepada Filemon, tapi dia tidak melakukan itu. Dalam ayat 10, Paulus menyampaikan permintaannya. Dengan terbuka, Paulus mengatakan bahwa Onesimus memang orang yang tidak berguna. Tapi itu dulu. Budak yang tidak berguna bagi Filemon. Karena Onesimus telah mencuri dan melarikan diri. Namun berita sukacita ingin disampaikan Paulus kepada Filemon. Apakah berita sukacita itu? Paulus mengatakan bahwa ia sangat berguna sekarang. Berita sukacita ini juga menyadarkan kita kembali bahwa di dalam Kristus orang yang tidak berguna bisa diubah menjadi berguna. Amin. Ya. Onesimus tidak hanya mengalami perubahan dari yang tidak berguna menjadi berguna, tetapi Onesimus mengalami juga pertobatan sehingga ia disebut sebagai anak rohani Paulus. Jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita boleh sejenak merenung bahwa kehidupan kekristenan sesungguhnya mengajarkan kita menjadi manusia yang berguna. Bukan asal hidup, tapi kita memiliki dampak bagi orang lain. Kekristenan juga mengajarkan kita untuk dapat melakukan segala kegiatan, melakukan pekerjaan, melakukan apapun lebih baik dari sebelum kita mengenal Kristus. Ada sesuatu hal yang mendorong kita untuk memberikan yang terbaik bagi Allah melalui segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. James Denney mengatakan demikian. Kekristenan adalah kekuatan yang mampu mengubah orang yang jahat menjadi baik. Amin. Ya. Pernyataan ini sangat benar sekali. Saulus berubah menjadi Paulus karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada kuasa ilahi yang bekerja dalam hidup Paulus sehingga Paulus melayani Tuhan. Begitu juga dengan Zakheus. Mengalami pertobatan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Zakheus mau melakukan yang terbaik bagi Allah. Dia memberikan apa yang dia miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat mungkin sekali kalau Paulus dan Onesimus memiliki hubungan yang sangat dekat saat Paulus berada di dalam penjara. Dan bisa jadi Onesimus itu menjadi kesayangan Paulus. Sebab Paulus mengaku ya, ia ingin sekali bersama lebih lama dengan Onesimus. Namun Paulus sangat paham, dia mengerti bahwa yang berhak atas hidup Onesimus bukan dirinya, tetapi Filemon sahabatnya. Yang tidak lain adalah tuan dari Onesimus. Jadi Onesimus ini adalah seorang budak sebenarnya, budak pelarian gitu. Lagi-lagi kita melihat Paulus sangat menghargai hubungan persahabatannya dengan Filemon. Sekali lagi saya katakan, dari segi jabatan dan wewenang, Paulus sebagai Rasul Allah sangat bisa untuk menahan Onesimus melayaninya di penjara. Namun Paulus tidak melakukan itu. Dia tidak memikirkan kepentingan dan keuntungan pribadinya. Paulus memerintahkan Onesimus untuk kembali kepada tuannya. Itu yang dilakukan Paulus. Lalu pada ayat 15, Paulus mengatakan, dipisahkan sejenak untuk bersama selamanya. Ini luar biasa kata-kata yang diucapkan oleh Paulus. Keistimewaan dari ayat ini adalah Paulus mampu melihat peristiwa yang terjadi ini dari mata rohaninya, dari mata imannya.
bahwa di balik sebuah kejadian, ternyata Allah sudah menyediakan keajaiban. Dengan kata lain, kita bisa mengimani bahwa kuasa Allah terlihat nyata dalam peristiwa yang tidak disangka-sangka. Siapa yang menyangka kalau Onesimus akan bertemu dengan Paulus dan Paulus memerintahkan Onesimus kembali kepada Filemon? Tidak disangka-sangka. Itulah sebabnya pada ayat 16 Paulus melanjutkan kembali kalimatnya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Jemaat Tuhan, percayalah, perubahan ini bisa terjadi hanya melalui iman percaya kepada Allah. Onesimus kembali dengan suatu perbedaan ya. Ia melarikan diri sebagai seorang budak dan ia kembali sebagai seorang saudara dalam Kristus. Secara manusiawi, pastilah sangat sulit bagi Filemon untuk menerima budak pelarian itu menjadi saudara dalam Kristus. Namun Filemon kembali mengingat kasih persaudaraan yang sudah terjalin. Mereka sudah menjalin hubungan yang saling menerima satu dengan yang lain antara Filemon dan Paulus. Dan saya yakin Filemon percaya kepada Paulus bahwa berita tentang pertobatan Onesimus itu bukanlah berita yang bohong, tapi itu adalah sebuah kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik mingguan dalam minggu ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah adalah jemaat Allah yang berbeda dalam persekutuan orang percaya. Dan Allah sebagai pemilik persekutuan di gereja bukanlah Allah yang membeda-bedakan, kita tahu itu. Dia adalah Allah yang hidup, yang menerima setiap orang percaya menjadi anggota keluarganya. Maka persekutuan orang percaya menjadi sebuah hubungan yang istimewa. Karena persekutuan jemaat adalah kumpulan orang yang menjadi kawan bagi Allah dan kawan bagi sesamanya. Saya teringat dengan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu ya. Yesus menjelaskan makna kekeluargaan. Bahwa keluarga tidak hanya terbatas pada hubungan darah dan kekerabatan. Namun keluarga itu melampaui batasan etnis, budaya, dan siapapun yang percaya serta melakukan kehendak Bapa, taat, setia kepada perintah Allah. Yesus mengatakan apa? Mereka adalah keluargaku. Dan yang menarik yang kita temui dalam Yesus tentang kekeluargaan adalah sebuah hubungan yang tidak hanya terjalin di bumi. Ini istimewanya, menarik sekali ya jemaat Tuhan. Hubungan kekeluargaan kita itu sebagai keluarga Allah tidak hanya terjalin di bumi, tetapi ini masih akan terus berlanjut sampai pada kekekalan. Terpujilah Tuhan. Nah, berbicara tentang keluarga, saya mengangkatkan sedikit apa yang disebutkan oleh seorang tokoh tentang keluarga. Dia mengatakan demikian, Johnny E. Yulianto mengatakan demikian tentang keluarga. Keluarga adalah tempat untuk menanam dan merawat kasih sayang. Tempat belajar untuk mempraktekkan hati yang melayani. Juga tempat di mana kita dapat mengisi energi untuk tetap berkarya. Ini dialami oleh Paulus, Filemon, dan Onesimus. Mereka bukan sedarah, bukan pula orang yang saling mengenal sebelumnya, tetapi nuansa kekeluargaan yang saling menanam dan merawat kasih sayang, nuansa kekeluargaan yang memiliki hati untuk melayani satu dengan yang lain. Bahkan keluarga juga merupakan tempat untuk mengisi energi yang habis supaya kita bisa berkarya lagi. Itu benar-benar dirasakan dalam hubungan Paulus, Filemon, dan Onesimus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai keluarga Allah, itulah yang menjadi tugas kita bersama. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk merenung, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita melihat yang harus kita lakukan untuk hidup sebagai keluarga Allah adalah mengalami pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Paulus, Filemon, dan Onesimus adalah orang-orang yang sudah mengalami pertobatan. Perjumpaan mereka dengan Allah telah mengubah hidup mereka dari yang lama menjadi baru. Dari hidup yang tidak mengenal Allah menjadi hidup yang mengenal Allah. Dari hidup sebagai orang asing menjadi hidup di dalam keluarga Allah. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Allah dan juga sesama. Dan kita melihat bahwa orang yang hidup di dalam pertobatan akan selalu merasakan kasih Allah. Dan kasih Allah itulah yang menuntun dan menggerakkan mereka untuk mengasihi sesamanya. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan Paulus. Saat Paulus berhadapan dengan Filemon, Paulus menempatkan kerendahan hatinya di tempat yang paling depan, yang paling utama, dan mengesampingkan kepentingan dan keuntungan pribadinya. Luar biasa kerendahan hati yang dimiliki Paulus itu. Kasih Allah juga menuntun Paulus untuk mampu menerima Onesimus yang statusnya adalah seorang budak. Onesimus yang seorang budak diangkat menjadi anak rohani baginya. Kasih Allah di sini menggerakkan Paulus untuk tidak memilih-milih dan tidak membeda-bedakan orang lain dalam pelayanannya. Artinya ketika dia melayani orang banyak, dia tidak memilih-milih harus melayani orang yang statusnya seperti apa. Onesimus seorang budak, dia angkat menjadi anak rohani. Saya percaya pada saat itu Paulus memang benar-benar melihat ada pertobatan yang benar yang sudah terjadi di dalam kehidupan Onesimus. Nah, jemaat Tuhan, kita sering lupa menempatkan posisi kita saat berhadapan dengan orang lain, saat berhadapan dengan orang banyak. Kedudukan dan kepunyaan harta milik, jabatan dan kekuasaan sering sekali menjadi dasar bagi kita untuk menjadikan orang lain saudara atau keluarga gitu. Hidup sebagai keluarga Allah berarti kita belajar hidup di dalam kerendahan hati, tidak membeda-bedakan orang lain, sebab di hadapan Allah kita semua sama. Itu yang pertama kita dapat dari Paulus sebagai keluarga Allah. Kemudian yang kedua, begitu juga dengan Filemon, seorang juragan yang kaya raya. Dari Filemon kita belajar untuk mampu menerima orang lain apa adanya, untuk memiliki kerendahan hati juga sama seperti Paulus, bahkan tidak sombong. Walaupun Filemon itu adalah orang yang berada, dia masuk dalam kelas status atas gitu, tapi dia mampu menerima orang lain apa adanya. Saya percaya bahwa Filemon memiliki pemahaman iman, sebagaimana Allah menerima aku apa adanya, sebegitu jugalah aku menerima orang lain dalam kehidupanku. Jemaat Tuhan, kesalahan Onesimus itu memang fatal ya. Namun Filemon mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus, dulu dia tidak berguna. Itu ceritanya dulu. Tapi sekarang ia sangat berguna. Dari hal ini kita juga belajar sebenarnya bahwa hidup sebagai keluarga Allah berarti kita belajar untuk menghargai perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, pertobatan yang terjadi dalam kehidupan seseorang ya. Menghargai orang yang mau mengaku salah dan menerima mereka menjadi saudara di dalam Tuhan. Jadi kita membuka hidup kita untuk orang lain yang memang mau berubah, mau mengakui segala kesalahannya. Lalu
Bagaimana dengan Onesimus? Melalui Onesimus kita belajar untuk berani menyelesaikan setiap masalah yang ada. Tidak peduli apakah Filemon menerima dia atau tidak. Tidak peduli apakah Filemon akan menghukumnya atau kemungkinan lain yang akan terjadi gitu. Onesimus tetap melangkah untuk menyelesaikan masalah yang sudah dimulainya. Hidup sebagai keluarga Allah berarti belajar untuk berani mengaku salah dan berani untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam Allah pasti akan selalu mengusahakan suasana damai sejahtera. Bukan menjadi troublemaker, tetapi menjadi peacemaker dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui teks firman Tuhan pada saat ini, kita kembali diingatkan untuk hidup di dalam pertobatan. Sebab pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh akan menentukan kualitas iman dan kasih di dalam kehidupan kita. Iman dan kasih itulah yang akan kembali menggerakkan kita untuk tetap hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk mengerti dan mengerti firman Tuhan di dalam keterbatasan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman pada saat ini. Dikuatkanlah mereka ya Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam pergumulan yang mungkin pada saat ini sedang mereka hadapi. Kiranya kuat kuasa Allah menolong dan menopang mereka. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami, bahkan bumi ini ya Tuhan. Biarlah kami semakin pulih dan semakin pulih dari COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali merasakan bagaimana bertemu dengan saudara kami seiman, bagaimana bertatap muka dalam beribadah, dalam melakukan kegiatan lainnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat beriman.